Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihani Hairnisa, NPM 2329061001. Saya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora dari Universitas Syekh Medan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Hukum akan dijadikan sebagai alat negara untuk mencapai tujuannya. Sebagaimana diketahui, hukum dan peraturan berkaitan dengan konsep kehidupan bermasyarakat dan akan selalu berlaku bagi fitrah manusia. Maka dari itu ada baiknya membuat undang-undang yang mengedepankan keadilan. Keadilan akan tercapai jika tindakan politik itu sendiri menghasilkan produk hukum yang mendukung nilai-nilai keadilan. Perundangan yang dilaksanakan oleh lembaga politik harus mencakup prinsip-prinsip pembentukan otoritas hukum. Hukum sebagai lambang nilai berarti keberadaannya ditunjukkan untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang menjadi komitmen perusahaan. Salah satu perdebatan terbesar mengenai hukum berkaitan dengan peradilan. Artinya, hukum selalu dihadapkan pada pertanyaan apakah hukum dapat memberikan keadilan? Berdasarkan konsep ini, kebijakan hukum diartikan sebagai kegiatan menentukan cara dan sarana pembuatan undang-undang dan mereformasi undang-undang untuk kepentingan negara. Menurut Soedarto, kebijakan hukum adalah kebijakan pemerintah melalui lembaga negara yang mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan yang diinginkan, yang diharapkan dapat digunakan untuk mencerminkan apa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum menentukan norma politik dan dikaitkan dengan demokrasi dalam arti kegiatan politik harus diatur dan tunduk pada hukum. Politik menggunakan segala cara, baik legal maupun ilegal. Untuk mencapai tujuan, mereka juga berpendapat bahwa politik menentukan hukum karena hukum merupakan hasil pembagian kemauan politik menjadi kerjasama dan persaingan. Dengan kata lain, ketika kita menjelaskan apakah hukum mempengaruhi politik atau politik juga mempengaruhi hukum, tergantung pada pendapat para ahli. Ada pula yang memandangnya sebagai suatu yang sesuai dengan das solem atau kebutuhan, dan bahwa hukum harus diatur oleh hubungan antar anggotanya. Sementara itu, dari perspektif dasein atau kebenaran, hukum konservatif memandang hukum sangat dipengaruhi oleh politik, tidak hanya dalam proses pembuatannya, namun juga dalam praktik aktualnya. Jadi jawaban dari kata ini sangat mirip, tergantung sudut pandang masing-masing. Oleh karena itu, hukum diatur oleh politik dan independensi hukum di Indonesia saat ini seringkali ikut campur tangan dalam politik, tidak hanya dalam pembuatan undang-undang tersebut, namun juga dalam implementasi dan penegakan hukum. Sri Soementari pernah mengibaratkan hubungan hukum dan politik di Indonesia seperti perjalanan kereta api yang melaju. Jika kita membandingkan hukum dengan kereta api dan politik dengan lokomotif, seringkali lokomotif nomor pada kereta api tersebut juga harus dilibatkan. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan hukum, yang seharusnya fokus pada keadilan dalam masyarakat. Menurut teori Kelsey, negara dianggap sebagai sistem perilaku manusia dan kebutuhan manusia. Hukum dianggap sebagai seperangkat standar perilaku manusia yang didukung oleh kekerasan. Dengan kekuasaan ini, seseorang dapat menciptakan monopoli terhadap seluruh penduduk. Pada akhirnya,
Suatu negara terdiri dari pemerintah yang mandiri. Warna negara, kemampuan bekerja sama dengan negara lain. Kelsen menolak upaya untuk mengecualikan negara bagian dari undang-undang tersebut, atau bahkan undang-undang merupakan kehendak negara. Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menafsirkan secara praktis gagasan dan gambaran yang mewujudkan nilai-nilai bersama, seperti keadilan dan kebenaran. Menyadari bahwa organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan merupakan bekas lembaga penegakan hukum yang dibentuk oleh negara. Maka dengan kata lain, penegakan hukum membawa serta ketimpangan nilai, terutama gagasan, keadilan. Maka pasal penerapan hukum yang sedang dalam proses menghubungkan hubungan nilai yang ditetapkan dalam undang-undang yang telah ditetapkan dengan berlaku pada tahap akhir perubahan nilai demi kelangsungan, pemeliharaan, dan terpeliharaannya kehidupan yang tentram. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa menaati hukum sebenarnya jauh lebih besar karena mencakup pertanyaan langsung dan tidak langsung yang ditunjukkan kepada individu yang terlibat dalam penegakan hukum. Hal ini tentu saja tercermin dalam penegakan hukum di masyarakat. Hal ini ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, karena seringkali ada undang-undang yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif karena aparat penegak hukum tidak menerapkan hukum undang-undang tersebut dengan baik. Ia berdalih sanksi yang diberikan penegakan hukum tidak pantas, memberikan contoh buruk, dan dapat mencoreng citranya. Politik dipahami sebagai seperangkat makna atau nilai serta pilihan yang diambil masyarakat untuk melegitimasi tindakan sosial. Politik juga diartikan sebagai proses penyelesaian permasalahan publik untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi masyarakat untuk mencapai tujuan. Isbar menjelaskan, politik merupakan permasalahan perbedaan kehidupan antara kehidupan pemimpin dan rakyat. Isbar menjelaskan, politik merupakan permasalahan perbedaan kehidupan antara pemimpin dan rakyat, dengan visi yang bertujuan untuk memperbaiki rezim. Politik juga tentang membangun moral dan doktrin sebagai institusi yang memaksa pemerintah dan memaksa moralitas. Dalam sistem politik di mana kontrol sosial terjadi melalui undang-undang, seluruh kegiatan akan dipantau berdasarkan hubungan, menggunakan metode tertentu, dan menghindari konflik yang tidak perlu. Jika suatu pemerintah berkuasa, pemerintahan tersebut akan tetap menindas secara politik dan sosial. Sedangkan jika pemerintahan berdasarkan supremasi hukum, maka konflik akan berkurang. Oleh karena itu, untuk mencegah adanya struktur administrasi yang menindas, dibentuklah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dalam pembagian hak dan keistimewaan antar individu dan kelompok. Hukum merupakan bidang kompleks yang melibatkan banyak fakta, banyak faktor, dimensi, dan kategori. Penciptaan hukum melalui pernyataan perundang-undangan bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia yang menjadi dasar hukum. Perlindungan tersebut sebenarnya merupakan bentuk kontrol publik sebagian dari kepentingan publik, kontrol sosial, kontrol hukum, dan kontrol politik. Melalui hukum, kepentingan-kepentingan tersebut dibagikan untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa mengurangi kepentingan sah dalam memberikan dukungan masyarakat dalam upaya mencapai keadilan.
Hukum yang melindungi kepentingan masyarakat memastikan bahwa hukum itu sendiri melayani kepentingan masyarakat. Distribusi gaya ini dilakukan secara terukur untuk menentukan lebar kedalaman. Kekuasaan itulah yang disebut hak. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa setiap kekuasaan dalam masyarakat itu hak. Hanya satu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada seseorang atau lembaga penegak hukum. Politik hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengkehendaki berkembangnya kehidupan beragama dan agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordani yang memberlakukan hukum berat ke dalam hukum nasional. Pada dasarnya, politik hukum mengarah pada kepentingan bangsa yang lebih besar, yaitu terwujudnya keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 1945 adalah sumber dari keseluruhan hukum politik nasional Indonesia. Namun dalam praktiknya, undang-undang secara umum mencerminkan kehendak mereka yang memiliki kekuasaan politik. Banyak orang yang memandang hukum sebagai otoritas. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengakui hak-hak termasuk hak milik dan kebebasan individu sebagai hal yang mendasar dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan khususnya dalam bidang hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku, yang diambil dari nilai-nilai tumbuh dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.